Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ngaji rutin kembali sama teman-teman. Ini ada Mas Andika, Mas Willy, dan itu Gajah Duduk. Pak Mat. Kowe ndelok lapor, Ndor? Iya siapa? Lanjut. Karo ngopi-ngopi. Alhamdulillah walaupun newsnya bagus juga USD, tapi pergerakan malam ini itu dibatasi. Bukan karena apa? Ya kemungkinan ini sudah mau bergerak turun untuk pair XAU USD. Jadi pergerakannya lagi ini. Kalau dari tadi sih belum. Dan alhamdulillah hari ini target kita untuk CT malah melebihi dari target sih. Yang tadinya target 1% per hari malah 2%. Ya alhamdulillah. Disyukuri saja. Maksudnya syukur. Profit syukur. Sebentar kita share dulu ke grup. Dan ternyata masih tarik menarik ya. Harganya masih tarik menarik. Newsnya ini masih tarik menarik. Kemungkinan pergerakan ekstrimnya nanti di jam 9. Ada news pendukung kan untuk USD. Jadi kemungkinan nanti di jam 9 baru dia aktif. Kalau sekarang masih belum. Simpelnya gini kalau kita menghadapi news. Kalau jam segini ada news yang berpotensi ekstrim, tapi ternyata nggak ada pergerakan, kemungkinan setelah news pendukung selanjutnya baru dia lanjut. Itu secara fundamental ya. Baru kita bisa menentukan open posisi, mau buy atau sell. Tapi alhamdulillah CT kita hari ini 2% semua. Sudah melebihi dari target sih. Sebetulnya target saya itu sehari itu cuma 1%. Ya, berhubung ada momen ya nggak apa-apa lah sekali-sekali kasih 2%. Wong floatingnya lebih dari 30%. Kan gitu. Ngopi-ngopi, Mas. Gak panas gue tak nganggo jaket itu. Lu malah kademen. Endi, wis lengkap ngono kok udanan. Diudani lah. Udanan endi mang iki? Ora kudanan. Ning anu. Endi? Apa iki Pragola? Pragola. Kalau terus. Loh, kan wis ciru sih. Iya, Iki apa, Cak? Tak kira anu, apa? Ora gedho. Ora. Tinggal berdebat atau buka lah. Gak mangkan modelnya ndak ngene ya, miring ngene. Dadi pikirku iki wak garing. Wak garing ane iku lho. Iku, tak pikir iku. Mbah gak nyanyi lagi, nyanyi untumu iku. Mang sore iku nyanyi. Saiki ngaji. Iki lho mangan martabak. Wah iki sing adol ora niat iki Mas. Tuku nanti. Kene ora niat iku. Ora niat iku. Ya cabene di korak-karetno. Tapi sing ya gak sih. Ya engko lek ngomongno kok kudu gluru. Wis ora tak omong gak sida. Gak sida tak omongno. Malah diluru engko. Ono sing enak iku. Jos. Iki lho Pak Mat. Mumpung sik panas. Alhamdulillah target kita hari ini 2% semua CT 2%, jadi ya disyukuri saja. Syukur maksudnya.
Dan pergerakan ini kita nunggu news nanti, perkiraan news pendukung jam 9 baru ada pergerakan. Kenapa? Karena request lagu bisa, Mbah, bisa. Apa request lagu apa kowe? Ayo. Ayo, ndang nyanyi, ndang request. Request lagu apa? Ayo. Bercelana. Oh, berarti DE tulisane mocone Inggris ya. Mocone Indonesia tapi tulisannya Inggris. Bercelana. Oh iya, masuk akal sih. Sempak kuning. Sing lagu Ndek Awan Mau. Oh, lagu Ndek Awan Mau lagu apa malah? Oh, Perlahan, alon-alon. Judulnya ku alon-alon, Bro. Nah, lagune Deni Ya perlahan. Guyon Waton. Nah, lagune Guyon Waton. Judulnya itu alon-alon. Jadi alon-alon. Nah, untuk follower CT alhamdulillah sekarang sudah jadi 35. Jadi kalau di CT saya itu saya enggak pernah menjanjikan profit ratusan persen dalam waktu instan, enggak ada. Jadi profit itu target saya sehari 1-5%. Ya alhamdulillah hari ini tercapai 2%, kemarin 1%, kemarinnya lagi 1%. Yo alhamdulillah. Tetap disyukuri aja. Loh kok orang nyentuk ya? Sini ya. Ceron bisa notif kae. Iya. Tapi sampai sebar ditandani kok. Kan iku akun-akunnya kan berdiani ya Mas ya. Ono potongan kan? Ono potongan fee kan? Nah, seharusnya kan setelah ini kan fee. Kok gorong metu kok tak telepone ae. Kok fee-ne gak metu neh. Gak otomatis. Mbah lagu sing sarungan dasteran kae apa judule maksudnya ku piye? Sarungan dasteran. Malam Jumatan ta? Oh, kowe sarungan aku dasteran ngono. Oh iya. Judule ku sempak kuning, Bro. Sempak kuning. Nah, untuk teman-teman yang wis depo ning ojo sik lek jariku ojo depo sik. Engko depo-depo iku mendekati tanggal 30. Kenapa? Lek di depo saiki gatel tangan engko. Keburu OP ae ya kan. Apa nek ono momen kayak tadi, wah kudu OP ae. Gitu. Jadi nanti deponya akhir-akhir bulan saja karena kita mulai challenge-nya itu tanggal 1. Tanggal 1 sampai tanggal 1 lagi. Nah, terus untuk kedepannya tinggal mengembangkan portofolionya. Peraturannya sih tok, ojo sampai MC gitu loh. Iso ae lho Mbah, wah aku kok andani kok. Jadi peraturannya itu cuma satu, jangan sampai MC. Gitu. Kenapa? Ya salah satu contohnya ada beberapa akun CT ku yang modal minimalis, ya kan? Ada 2 lah yang modal minimalis itu nyatanya ya enggak MC dan malah berkembang. Ya percuma. Ya lah injek. Itu yang Okta itu tanpa injek sama sekali. Gitu loh. Enggak, bukan merasa hebat. Alhamdulillah aku bisa menghandle dana sekecil itu untuk dijadikan sebesar itu. Gitu. Itu malah di luar ekspektasi kan. Gitu. Gak nggak kopi Mas? Wah yo lah iri sandingmu yo. Sandingmu ndak iri. Gawa bolone dhewe. Heeh. Lah iya. Terus badai nyelempit kaya apa ndek jero? Kira-kira badai modele kepiye? Metu culane.
Lho, banget gorengane banget. Gawa rono. Gak maksudnya lek gorengane gawa rono kan ora nyentok sing kene, ngono lho maksude iku. Maksude iku ngono lho. Politik iku. Mungkin ada teman-teman ini yang ikut news tadi, ada yang OP enggak atau mau dianalisa. Nanti saya bantu analisa. Monggo. Aku durung ngicipi lho. Aku durung ngicipi lho. Durhaka kowe. Aku durung ngicipi cabene lho ngisor. Aku ngicipi lo mbok etok. Yuk, malah beneran tak sarai. Tak tarik rene. Heeh. Asinen ora lho kowe. Untuk SAU USD kenapa dia nggak naik ataupun nggak turun? Walaupun tadi newsnya bagus semua ya, jobless-nya juga bagus. Itu masih menunggu news pendukung gitu. News pendukung dari kan ini USD kan ada beberapa news gitu. Alhamdulillah CT kita 2% hari ini itu bagi saya sudah lebih. Kemungkinan besok lagi, kalau besok nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah OP. Ya wes dua. Ya iya. Kalau nggak dapat besok ya hari Sabtu OP. Nah, Minggu lah boleh lah minggu. Nah, iku full lot wis minggu nggak apa-apa. Full margin. Entekno wis. Umpamane margine 10, 15. Ngono lho. Ditapuki karo broker. Dipisui broker. Kenapa? Kenapa? Mbah, Kenapa kok dipisui kok? markete tutup apa mbok OP? Dodok kan. Ditotok ya. Iya. Maksudnya Mbah, CT-nya sistemnya one shot atau averaging. Saya menggunakan mulane iku. Saya menggunakan teknik ABC. Kalau modal di bawah 100 itu CT saya menggunakan teknik ABC. Asal biru close gitu. Kenapa? Karena jaga equity dan maksimum drawdown yang saya resikukan per open posisi 30 sampai 40% dari equity. Makanya sebelum kalian ikut CT saya, hati-hati atau jangan kaget kalau nanti ke floating berapa, tapi di saat close nanti cuma segitu. Kenapa? Karena target saya hariannya itu cuma 1%. Target hariannya itu 1%, bisa beberapa OP, bisa 1 OP. Gitu. Makanya ya alhamdulillah CT saya berkembang selama 400 hari lebih sampai sekarang jadi ribuan persen. Ya alhamdulillah. Tapi itu membutuhkan jam terbang, membutuhkan teknik yang ketat. Nggak ngawur, open posisinya nggak ngawur. Makanya di saat floating pun nggak bakalan lebih dari 30%. Dan alhamdulillah juga selalu nge-close. Nggak pernah sampai dia menginap 4 hari, 5 hari, apalagi seminggu nggak pernah. Biasanya ya 3 minggu. 3 minggu nge-close 0,01. Macem mah. Itu butuh jam terbang tinggi kalau untuk CT. Piye? Wis 3 minggu cut loss pisan. Mentolo tak culek matane kok. Tapi alhamdulillah selama ini enggak sih. Ya kan. Kalau yang bulan lalu, bulan September itu memang agak parah. Kenapa? Karena marketnya memang ya enggak nyalahkan market, cuma kita saja yang diputar balikan gitu lah simpelnya. Pemahaman kita entah itu fundamental, teknikal dan lain-lain itu diputar, diwolak-walik. Bahasa Jawane itu diwolak-walik. Sampai kita pun OP seharusnya bener di hold malah tadi minus. Banyaknya kayak gitu. Tapi alhamdulillah hari ini 2% untuk CT-nya. Ya saya bersyukur sekali. Semua CT 2%. Rata-rata 2%, padahal target saya cuma 1%. Alhamdulillah. Karena sedikit tadi ada news yang lumayan sih, tapi belum ada pergerakan. Kemungkinan pergerakannya nanti di atas jam 9 malam. Pergerakan untuk XAU USD gitu. Kenapa saya modal kecil kok berani menggunakan XAU USD? Ya karena saya tahu ilmunya.
Kalau saya nggak tahu ilmunya, ngapain saya main SAU USD? Resikonya lebih besar daripada pair mayor lainnya, ya kan? Gitu. Pengen aman, yo main EU, jangan main SAU USD. Tapi suge kapan? Yo ora suge-suge. Gitu. Tapi kuncinya satu, kalau di SAU itu satu tambah sih. SAU USD itu kuncinya ada beberapa. Yang pertama rank, yang kedua trend, yang ketiga fundamentalnya seperti apa. Itu tok. Yang keempat pola candlestick pattern. Karena kita itu naked candle, trader yang naked candle, otomatis kita harus paham karakteristik candlestick pattern. Tapi mulai dari minggu lalu, mulai dari hari Kamis apa hari Rabu ya Mas ya. Nah, itu diacak, sinyalnya diacak. Mulai dari time frame kecil itu diacak. Jadi sinyalnya banyaknya tidak valid atau false. Nah, terus kalau di saat sinyal false itu antisipasinya gimana? Kita bermain minimal itu M30 ke atas kalau cari sinyal. Kalau menggunakan candlestick pattern ya. Jangan main di bawah. Karena apa? Sampai hari ini pun sinyalnya diacak. Ada beberapa sih, sehari itu paling cuma ada paling tiga sinyal paling yang valid. Lainnya itu diacak. Kenapa? Ya karena memang mau mendekati tapering salah satunya. Jadi harga emas pun gak bakalan naik terlalu tinggi, gak bakalan juga turun terlalu rendah. Rank areanya itu di 1755 area bawah, ya area support 1755, area atas 1785 sampai 1790 maksimal. Kalau melebihi dari 1800 kayaknya belum kalau sekarang. Nggak tahu kalau nanti mendekati akhir bulan lagi ya. Ini memang sudah mendekati akhir bulan sih, tapi kan belum belum dianu lah. Terus simpelnya juga nanti hari Senin bagi para trader yang biasa bermain di SAU USD, hati-hati, hindari buy. Kenapa? Hari Senin bakalan ada ya mungkin bisa jadi kejutan. Iya kan, bisa jadi kejutan. Malah bisa jadi Black Monday lagi. Kayak yang lalu. Itu kan Black Monday namanya. Hadir, nggawa kopi Kang lek hadir Kang. Hadir gak nggawa kopi ndak piye? Kilo ngopi? Ngopi sik. Nah. Mulai ya. Mulai apa? Untel-untelan nak ulung bolo. Turun. Belum jam 9. Di atas jam 9 malam ini XAU USD bakalan bagus. Gitu. Kalau sekarang belum. Karena memang tadi patokannya sudah ada, secara fundamental patokan untuk OP sudah ada, dia bakalan nge-sell atau turun panjang untuk SAU USD malam ini, tapi di atas jam 9 malam. Kalau di jam sekarang belum. Tapi sudah ada sinyalnya tadi dari beberapa time frame. Mak, nggih, monggo nyimak. Moro yo nggak popo kok Mbak. Sini wong deket kok, jenengan deket kok. Silakan main ke sini. Ini teman-teman pada nungguin, katanya mumpung mbak-mbak katanya. Padahal ya wis tuwa. Mbah-mbah. Pahit kok. Wo, gak iso, kopiku anti pahit ki lho, ada madunya, masih ada. Jadi mbah-mbah. Anti pahit. Mungkin teman-teman ada pertanyaan yang di sini tentang ya entah tentang nanti itu tentang challenge, ora celeng yo, challenge. Nah, celeng, ojo noleh nok Willy. Kowe kok aku ngomong celeng kowe mesti noleh nok Willy kok. Seri karo Willy kowe iku. Jadi challenge nanti kita ini teman-teman di sini itu walaupun ngaji tetap tak kasih challenge atau tak kasih ya simpelnya itu biar mendidik mereka lebih ya lebih memahami market dan bisa mengendalikan tradingnya. Intinya ben luwih pinter lah. Gimana caranya memanajemen akun dengan baik yang benar, dengan modal minimal tapi hasil maksimal kayak gitu. Gimana, ada pertanyaan nggak?
Kalau nggak ada pertanyaan tak kasih pertanyaan. Nah, ya ora. Milih wis, ayo. Milih. Kalau kowe meneh pertanyaan gampang. Daripada aku meneh pertanyaan. Stres meneh kowe. Ayo, milih. Monggo. Mumpung aku kurang berubah pikiran loh. Mumpung kurang berubah pikiran, monggo. Iki M15, pola sudah kelihatan, harga ditahan di situ. Berarti ini bakalan ada pergerakan besar. Entah jam berapanya, tapi perkiraanku di atas jam 9 malam pastinya itu. Ayo, apa takon apa aku sing takon? Oke, siap. Sik. Monggo Mas Willy. Untuk ini mengenai Hah? candlestick pattern Nah, candlestick pattern terus. dan untuk memperjelas lagi. Oke. Ya, kemarin kan sudah dibahas ya. Heeh. Perjelas lagi dan untuk memantap ke untuk pola-pola yang reversal itu. Pola-pola reversal untuk candle. Oke, untuk candlestick pattern ya. Pertanyaannya untuk candlestick pattern untuk pola reversal. Candlestick pattern pola reversal itu ada banyak. Ada banyak mulai dari hammer, bullish engulfing. Itu kan secara candlestick pattern ya. Belum secara SPR. Secara SPR nanti tak jelaskan juga. Sekarang kita coba untuk candlesticknya dulu. Pola candlestick. Pola candlestick untuk pola pembalikan. Ya. Nah, Doji Star juga bisa. Dragon Doji juga bisa. Hammer, inverter hammer, terus inside bar itu juga dia balik. Karena apa? Ada dua, satu kecil, satu panjang shadownya. Berarti seller kan nggak kuat untuk meneruskan, otomatis diangkat gitu. Morning Star juga naik, bullish engulfing, dan bullish engulfing kan kemarin wis tak kirim ke kamu ya, wis ada. Ini juga 3 star in the south. Waduh, 3 bintang di selatan. Bahasanya itu aneh-aneh kok. Padahal ya secara pola ya simple sih sebetulnya. Gitu. Tapi rata-rata kalau di XAU USD itu banyak-banyaknya itu engulfing, bullish engulfing, hammer, inverter hammer, hanging man, inside bar ini jarang ada. Apalagi ini 3 star in the south ini jarang itu. Piercing pattern ini jarang. Kalau di XAU USD banyak-banyaknya itu ya doji, Piercing line muncul apa? piercing line. Oh iya piercing line-nya ya, tapi ini kan piercing pattern. Beda lagi. Jangan ngeyel lah dikandani ya. Wong Willy gurune kok. Uyo. Nah, ini sama halnya dengan kalau ini memang SND ya, supply demand, tapi dia kan berlaku juga kalau di SPR. Kenapa? Karena SPR itu multi atau global. Dimasukkan ke teknik apapun itu bisa. Dan itu pun masuk. Gitu loh. Kayak ini supply demand. Di saat ada ini hammer, ini kan hammer. Nah, ini ada hammer. Dan ini ada engulfing. Ada bullish engulfing. Berani ngebuy. Gitu. Biasanya kalau di XAU USD polanya di sini begitu naik, kalau memang dia naik terus, di sini turun dulu 2 candle. Turun dulu area sini itu 2 candle naik, 2 candle lagi atau 3, turun lagi 2 candle naik. Baru dia nanti sideway. Sideway terus lihat time frame besar. Kalau time frame besarnya itu H1 ataupun H4-nya itu jadi pola kecil semakin mengerucut, wis sell sak mblengere wis, full margin. Full margin. Deposit piro? Deposit 10 full margin ya 0,01. Kan gitu. Nah, TP-nya di mana? TP-nya balik lagi ke area tadi.
atau balik ke area ini. Kalau di market kita bisa langsung konsolidasikan di sini. Contoh kita ambil di H4 kayak gini. Ini pasti penerusan. Gitu loh. Kenapa? Satu, saya yakin nggak ada shadow. Kedua, yesterday high dia nggak kuat ngebreak. Yesterday high-nya nggak kuat ngebreak. Kenapa? Dia reversal atau balik atau pullback. Nah, pullback dan reversal itu beda loh. Jangan sampai salah, pullback dengan reversal itu beda. Kalau pullback itu koreksi. Kalau reversal balik arah. Tren. Gitu. Kalau pullback koreksi tapi masih menyesuaikan tren. Gitu. Itu kalau pullback. Nah, kalau reversalnya wis balik arah. Gitu. Umpamanya tadinya tren turun, naik. Kayak gitu. Itu pola-polanya. Kaget aku jangkrik. Iku sapine dem. Sapine dem. Mungkin teman-teman ada yang mau dianalisa, monggo nanti saya bantu menganalisa. Oh, ini pertanyaan. Tadi bicara soal pullback dan reversal. Nah, Mas Andika monggo. Sampai sebatas mana kita tahu itu Bahwa itu cuma pullback, apa reversal. Oke. Pertanyaan yang bagus dan jawabannya rodok lumayan. Lumayan ruwet. Oke, tak jelaskan. Kalau untuk pola sejauh mana atau sekuat mana, kunci pertama kalian harus paham tren. Contoh kita ambil time frame H4. Ya. Tren ini kan pola turun. Ya kan? Pola turun dan ini false turunnya. Karena apa? 1 2 3. Sudah 3 step. Biasanya kalau tren kalau di time frame besar itu ada tingkatannya. ABC. Bisa ABC, bisa 1 2 3. Kalau di time frame H4 ya, bisa ABC, bisa 1 2 3, terserah kalian ngitungnya wisan. Gitu. Contoh pola reversal. Bukan pullback loh ya, reversal. 1 2 gagal. Iya kan? 1 2 ketiganya gagal. 1 2 3 gagal. Kenapa? Karena bodinya enggak melebihi dari sebelumnya dan ini sudah jadilah reversal. Walaupun ini di sini seharusnya ini kan turun. Ini fake signal. Ini namanya false signal atau fake breakout. Kalau bahasa kerennya itu landed trading itu fake breakout. Gitu loh, fake breakout. Seharusnya ini kalau memang ini sinyal ini valid, dia terus dan body. Nah, tapi dia wajib setelah ini candle selanjutnya ini harus melebihi body sini sebelumnya kayak gini lah ya. Ini berarti kan penerusan walaupun dia naik 3 kayak gitu. Kalau ini kan karakter untel-untelan. Masih untel-untelan apa sih ya gitu loh. Nah ini juga fake breakout. Ini reversal juga. Dan ini kalau ditarik garis jadi tren bearish. Ya kan? Jadi tren bearish. Kalau yang sini jadi tren bullish. Sekarang kita hitung dari sini ke tertinggi 7.800 sekian. Berarti kan 780-an pip. Kalau modalmu cuma 100 ya wis wassalam dari kemarin-kemarin gitu loh. Karena ngitungnya itu pun kalau menggunakan lot 0,01. Kalau kalian serakah menggunakan lot 0,05. Ya mau sanyuan bloko wassalamualaikum. Kan gitu. Nah, sekarang balik lagi tentang false tadi. False breakout. Gitu, tentang false breakout dan reversal. Kalau ini murni false breakout. Nah, makanya sebelum OP pastikan dulu 2 candle setelah sinyal itu yakin reversal. Maksudnya ini kan seharusnya penerusan.
Dan ini seharusnya bodinya kayak gini. Iya kan? Bodinya kayak gini, atau kalau enggak kayak gini lah bodinya. Atau ini, nah ini kayak ini bodinya. Walaupun selanjutnya dia bakalan koreksi naik, tapi trennya tetap turun. Trennya tetap turun. Kalau ini kan enggak. Gitu. Karena apa? Body enggak nyampe separuh, engulfingnya enggak kuat. Engulfingnya enggak kuat. Kalau kuat kayak gini kan volatilnya kan dia jadi bearish engulfing. Nah, ada sinyal ini dikiranya penerusan, ternyata false atau fake breakout. Ya, makanya dia reversal. Ini namanya reversal. Yang namanya pullback ini pullback. Kenapa? Pullback itu nggak sampai sini lagi, nggak sampai terendah yang sebelumnya. Ya walaupun sebelumnya sini ada yang lebih rendah lagi, tapi kan ini kita ambil yang terdekat dulu, ya kan? Ambil yang terdekat dulu. Ini namanya pullback. Contoh dari resisten 1 pullback ke pivot, ya kan? Balik lagi bermain di resisten 1, mau ke R2, belum sampai R2 dibalikan lagi ke pivot. Ini balik ke R2, naik ke R2, balikan lagi mendekati pivot, walaupun gak nyentuh. Tapi kalau kamu open posisi di sini dengan lot 500 kan ya banyak, kuat beli, sapi sak kandang-kandangi kan gitu. Ya kan gak salah sih aku ngomong sewi. Lek modalmu $1 juta, lak lot 500. Gitu loh. Cerok. Nah, kenapa saya yakin H4 itu untuk SAUUSD bakalan turun walaupun sekarang koreksi? 1, tadi ada news bagus. 2, news pendukungnya nanti jam 9. Sudah paham ya tentang fake breakout, pullback? Paham ya? Jadi simpelnya gini. Reversal itu tren. Reversal itu tren. Nah, sinyalnya kayak gitu. Salah satu contohnya sinyalnya. Yang penting apa? Kuncinya itu satu. Kalau di candlestick pattern, kuncinya itu satu, body. Gitu loh. Body kuncinya. Kalau dia bisa melebihi body, berarti terus trennya. Walaupun dia koreksi naik dulu. Nah, koreksi naik dulu. Nutup body yang Sebelumnya. Gitu. Kalau nggak nutup, ya otomatis kan ketok. Aurote. Sempak kuning nih. Jadi seperti itu. Nah, terus lainnya mungkin ada pertanyaan lagi? Mas Jeffrey mungkin? Duh. Mas Willy lo sejak pertama kali belajar sampai sekarang lagi takon iki mangko. Wah iya. Bosok. Ayo. Pak Madekun mungkin. Kita mau tanya Tanya kita apa? Menganalisa D1 untuk mencari sinyal. D1 untuk mencari sinyal, menganalisa time frame D1 ya. D1 cari sinyal. Kowe ape trading tahunan? Ape trading tahunan Kan menggunakan D1? D1 kan kita lihat untuk K4. Bisa enggak? Maksudnya piye? Yo keliru ah. Kok D1 kita melihat ke H4 ku maksudnya piye? Jadi gini, tak terangkan. Seperti yang tak jelaskan kemarin, sebelum kita open posisi kan kita wajib lihat D1. Ya kan? D1 untuk apa? Jal tak takon. D1 gunanya untuk apa? Untuk melihat rank. Rank. Oke, bener. Terus ngapain cari sinyal di D1? Bisa enggak? Maksudnya gini, bisa enggak kita melihat ibaratnya ini nanti akan turun, akan naik dari. Bisa juga dijadikan acuan sinyal, berarti kamu modelnya kalau di D1 berdasarkan full body atau full trend. Ya, full rank. Contohnya kita bermain di D1. Kayak gini. Ayo. Posisine ngene, ape mbok apakno? Bosok kowe. Sinyale tekan ndi? Ayo. Deloken, sinyale tekan ndi modele koyo ngene iki. Nah, tak gedhekno ben cetha. Nah, iki D1. Ayo. Iku bakalan ape lah apa kowe? Sel apa bae?
Bisa diwaca ta ora? Ndak ora iso. Nah, terus carane piye? Gampang. Gampang. Yang pertama kan aku selalu ngomong sebelum kalian OP pagi closing market delok dhisik. Bukan sekarang. Lek sekarang mbok delok ya gak ketemu apa nanti iku. Ditambah ada news dilungkas. Nah, itu gak ketemu bakal nang ndi mbok munggah mbok mudhun. Tapi secara rank, secara candlestick pattern, secara teknikal plus secara fundamental digabungno. Bisa jadi hari ini dia modelnya jadi seperti doji. Bisa jadi doji. Bisa jadi satu candle buy modelnya semikoyo ngene. Munggah mungkin karena tapi ya ada tapinya sih. Ini nggak bakalan lebih ini, nggak bakalan. Kalau hari ini loh ya, kalau hari ini nggak bakalan melebihi harga di 1795, nggak bakalan. Kenapa? Powernya wis nggak ada powernya. Garing ngenteni iki news dari jam 9 nanti, mudun. Malah bisa-bisa tekan pivot. Saya gitu. Makanya kenapa harga sekarang ditahan di tengah-tengah? Alasannya apa? Paham maksudnya? Ditahan di tengah-tengah. Antara September dengan Oktober. Sekarang kan harganya di tengah-tengah ini. Nah, lagi gak percaya kita hitung. Dari pivot di September ke harga sekarang 3.000-an. Terus dari pivot Oktober ke harga sekarang. Sama 3.000-an. Gak jauh beda. Kenapa kok ditahan seperti itu harganya? Ada jawaban nggak? Kenapa? Atau malah gak paham? Tapering. Loh, emangnya tapering tok? Salah satunya. Salah satunya. Salah satunya, iya. Terus selain tapering, tape garing maksudnya? Ayo. Salah satunya iya tapering memang. Jadi simpelnya gini, player di luar sana yang besar pada nunggu juga dan gak berani ngawur ambil keputusan. Dia berani ambil keputusan di saat ada news yang berpengaruh ke USD. Tapi karena hari ini itu khususnya untuk emas sendiri, antara produksi dengan mentahannya atau barangnya itu lebih banyak permintaan, lebih banyak permintaan, makanya yo aku juga nggak bisa pastikan, tapi rank kan sudah kelihatan. Kalau harga break lebih dari itu, anggaplah di 1785 lah ya, 1785 itu break ke atas malam ini maksudnya, itu kemungkinan besok nambah lagi ngejar 17 atau bahkan 1800 besok gitu. Tapi kalau malam ini ditahan di bawah 1785, dia besok kemungkinan ngejar 1750 gitu. Tenang aja. Sedangkan hari ini pun ini udah jam segini udah nggak kuat ngangkat melebihi yesterday high, otomatis supaya bendal. Ya dipur dhisik lah. Ya. Durung metu cocote fit mang. Cocote fit. Oh wis metu ya. Tapi kan untuk news pendukungnya kan belum tadi. Nah, jam 9 kan news pendukungnya. Jadi sabar aja. Yang penting kan jadinya udah clear hari ini, udah 2%. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Disyukuri ya. 1785. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Monggo. Kalau tadi kan maksudnya Mas Billy kan tanya kalau yang candlestick, maksudnya pattern candlestick. Nah, candlestick pattern terus Pattern maksudnya itu pola-polanya. Tapi yang untuk seperti kayak apa trisom. trisom.
Apa? Head and shoulder. Head and shoulder. Wow, bahasa. Kira trisom. Maksudnya Head and shoulder. nek candlestick pattern kan bisa untuk ring yang kecil-kecil ibaratnya maksudnya scalping ya. Tapi nek untuk sing tren itu thread masuknya. Lo bisa. Itu sing kayak head and shoulder gitu. Tapi kan Itu ringnya bukan panjang maksudnya apa? head and shoulder itu bukan anu ya. Dia bukan candlestick pattern. Dia pola. Ya. Head and shoulders terus apa meneh iku? Wakeh. Double top, double bottom itu pola kebiasaan, bukan candlestick. Kalau candlestick itu larinya ke model candlenya. Model candlenya itu seperti apa gitu. Nah, kalau yang kayak head and shoulders dan lain-lain itu pola yang kita ciptakan sendiri. Yo ada juga yang meneliti itu ada dulunya. Itu ada. Ya bisa dijadikan acuan juga dan itu valid. Kalau di time frame minimal time frame M30 minimal. Kalau M30 otomatis range-nya nggak terlalu panjang, pendek. Nah, itu. Kalau dia bermainnya di D1, nah itu tren. Itu tren kalau di D1. Bahkan ada juga yang di monthly tahunan niku wesan. Tapi juara. Mungkin dari dulu mungkin cuma satu pola. Gitu. Ratusan tahun. Ya ora sih. Untuk trennya ya paling cuma berapa tahun. Tapi untuk time frame gede dia jarang pola. Polanya tuh jarang keluar, tapi justru ke candlestick-nya. Kalau time frame besar dia jarang berpola, cuma tren ngono tok modele, tren munggah, tren mudun ngono tok. Kalau time frame besar, salah satu contohnya kita cek untuk time frame besar langsung naik monthly kan nggak ada polanya itu pola candlestick pattern. Kalau pola kayak apa double top bisa sih. Kalau double top bisa, double bottom terus triple top ya. Triple top itu sering ada. Tapi kan ngasih pirangane sasi. Bahkan tahun bahkan. Wong segari separator itu setahun. Iya. Apa mudun iki. Das pacul, cepat mudah. Endas pacul. Tidak pacul. Ini betul das pacul. Endas-endasan. Calling this. Ya. Itu hampir sama dengan ini. Iya, mudah sih. Tapi kok Medune kan dari tes mungkin. rites. Betul. Iya. Kamu kayak mau nih lumayan. Wae mon lho, masa pirangane ewu pip. Mon lho. Sakit dulu kayak tok. Next bare ae pirang ewu detik iku. 13.000 menit. Paling ora minimal ritas yang iki ya. Mana? Ada loro iku. Ya, Jadi pas semua marem. kena kudu bego. Gue bego cangkemem. Sudah? Terus ada lagi. Ada lagi. Ya sik tak ngemplok sik. Ya karo takon, ya kono lah takon lah. Enggak masih kok nek sing nek seperti retest itu kan mesti dari misal dari Deva kan naik gitu ke R1 ya misal itu dia cuman kalau dia mau tembus ke R2 itu harus apa bodinya harus lebih dari R1 atau Ya tetap lebih dari lebih body. dari R1 berarti itu sinyalnya masih dia tetap tembus ke R2. Ya hampir sama kayak breakout sama false breakout tadi. Berarti tapi nek enggak nyampe masih cuman shadow berarti enggak dihitung. Enggak terhitung. Oh, enggak dihitung masuk ini. Yang dihitung untuk body. Tapi nek enggak kuat dia bakal balik. Enggak kuat yang delosor. Delosor Klik. alona. Ngono. Enggak kuat delosor. Jadi memang simpelnya itu lebih banyak kalau kita naked candle
itu di satu candlestick pattern. Kedua, wajib body. Shadow itu nggak terhitung. Shadow itu hitungannya koreksi. Shadow itu hitungannya koreksi. Nah, kayak gini kan. Ini sideway. Sideway dan dia berpola. Candle sebelumnya dia melebihi, ditambah bulan berikutnya naik breakout gitu loh. Ini valid, breakoutnya valid. Yang false breakout kayak tadi contohnya apa itu di satu apa ya nah kayak ini false breakout, termasuk ini false breakout, ini false breakout atau penerusan tren juga. Kenapa? Karena dia sudah ada shadow dan ini seharusnya ini candle penerusan, tapi ternyata dia jadi inverter hammer. Jadi inverter hammer otomatis dia naik. Dan ini posisinya juga di pivot. Sedangkan secara rank gak jauh. Munggah yo rata, mudune yo rata. Mulanya rada ketir-ketir antara buyer dengan sell itu rada ketir-ketir hari ini untuk SAUUSD loh ya. Level psikologisnya di situ. Ke bawahnya kalau dia break 1750 jeru. Ngono tok. Kalau break 1750 untuk SAUUSD itu jeru. Ke atasnya kalau dia break di 1795 wes aja arep-arep iku mudune sekan. Ngarepe engko sasi ngarep. Tapi simpelnya gini. Harga bermain di atas 1785 ke atas. Itu areanya sell. Harga di bawah 1750 areanya buy. Itu level psikologis untuk open posisi. Cara menentukan gitu. Makanya kalau aku rada tenang. Dia bermain di 1785 mbok sell aman ya. Karena apa? Yakin yesterday high dia nggak bisa break. Sudah 3 kali retest. 3 kali retest dan balasannya sak selonjer blok. Mang ndak ngono. Retest ping 3 del diantem sak selonjer del santeng wis gak kuat. Gitu loh. Walaupun mang wis ketok-ketokane apa nutup H1 bualikne separo. Gak kuat. Gitu loh. Belum menin gas. Daily ya. Tak ganti M1. M30 ae. False kok open M1. Sombong deh. Mentang-mentang meneh sinyal M15 valid. Lah iya pas valid. Untunge. Lah pas break ora valid false kan ndak dipisui Willy. Floating nggon gua ngono. Jadi kita balik ke M15 ya. Enak deh M15 ya. Wis untel-untelan. Nah, iki garanti breakout. Nah, sekarang level psikologisnya kalau di time frame M15 untuk ke atasnya 1785, untuk ke bawahnya 1777. Garing delok iki break sing endi untuk malam ini loh ya. Khusus malam ini. Garing delok sing endi. Kalau dia harga ini melebihi 1780, wes tahan sik, ojo buru-buru ngebay. Kowe ngebay engko nang ngisore kene. Harga iki. Nah, iki kan mulai dibales kan. Meh mendekati jam 9. Ada momen OP sero dilungkas. Lah saiki aja sik untel-untelan iki. Apa nanti? Sakmono dawane lho untel-untelan ora goblok kok piye. Oh, kan kandhane kok. Ngono rambut sel. Selmu wis tahan, durung MC ae kok, getno. Kita wis ngesel ket mang, Mas Jeffrey. Sampeyan rada telat sih. Kene wis 2% lho. Kowe durung OP. Ya floating. Sing winginane kae.
oke kepentingan GU GU. enak kan dewe yo kok paspor ini Mungkin untuk yang online itu cukup aja dulu ya. Ini kita mau lanjut pembahasan untuk yang offline di sini. Terima kasih waktunya. Lanjut minggu depan insya Allah. Itu sedikit tadi tentang pembahasan fundamental, teknikal tentang candlestick pattern dan pemahaman sedikit tentang market. Insya Allah minggu depan kita jumpa lagi. Karena berhubung tadi nggak ada yang minta dianalisa, jadi ya lanjut minggu depan mungkin ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.